Jangan kita sampai undang-undang yang merugikan agama kita berdiri di negara yang mayoritas Islam. Ini kalau Jokowi jadi presiden ada aib besar bagi kita. Jakarta dipimpin orang nggak Islam. Masa ibu kota negara Islam, gubernurnya bukan Islam? Kan satu aib juga bagi kita itu. Ah, biasa demokrasi. Enggak lah, presiden Amerika kan nggak mungkin orang Islam. Presiden Cina kan nggak mungkin orang Islam. Ya kan? Mungkin wali kota Manado orang Islam? Nggak mungkin. Mungkin gubernur NTT, Nusa Tenggara Timur itu orang Islam. Samiun misalnya. Nggak mungkin. Mungkin gubernur Papua orang Islam? Nggak mungkin. Tapi sekarang sudah terjadi. Gubernur Jakarta bukan orang Islam. Ini satu hal yang memalukan juga. Kayak nggak ada orang Islam yang bisa memimpin. Nah, jadi ini kesalahan-kesalahan seperti ini tidak boleh terjadi dalam alam demokrasi. Masa yang kecil memimpin yang besar. Apartheid lah namanya. Apartheid kan? Iya, golongan minoritas memimpin yang besar itu apa namanya? Apartheid. Telah terjadi di Indonesia apartheid sekarang ini. Kalau jadi Jokowi dilantik gubernur Jakarta bukan orang Islam. 5 tahun memberangkatkan haji pakai selamat pagi. Selamat pagi para jemaah haji sekalian. Bagaimana kalau dia nggak Islam tapi nggak korupsi? Sedangkan orang Islam korupsi, mana lebih baik? Saya bilang begini, korupsi itu kejahatan, tapi kejahatan pribadi. Bahasa Inggrisnya personal crime. Kejahatan pribadi. Yang nanggung dia. Yang ngangkat nggak ikut. Misalnya saya ngangkat nih, jadi pemimpin satu orang Islam. Udah kita angkat rame-rame, dia korupsi. Yang berdosa dia aja. Karena dia kan Islam. Dia kan punya akal, punya agama. Kita yang sudah ngasih amanah nggak berdosa. Kayak imam masjid ini, imam sholat, kita angkat imam. Tiba-tiba dia kentut, dia diem aja. Yang berdosa imamnya atau yang angkat? Imamnya, karena itu personal. Itu kesalahan pribadi. Tapi kalau orang tidak Islam kita angkat jadi imam, siapa yang berdosa? Satu masjid ini berdosa semua. Nah, kalau orang tidak Islam, dia pakai hukumnya hukum agama dia. Yang rusak kita, misalnya di Jakarta dibikin panggung joget 17. 15 panggung joget sepanjang Jalan Tamrin dengan Jalan Sudirman. Kemarin ini udah 2 tahun berturut-turut. Sejak zaman Belanda tidak ada panggung joget sampai 15 di Jakarta. Ini panggung joget 15. Jogetlah orang dari sebelum sholat Isya sampai subuh. 3 juta orang rata-rata Islam. Nggak sholat Isya, nggak sholat subuh. Joget sampai pagi, bayangin. Penyanyinya itu goyangnya lebih hot dari ulat bulu disiram bensin. Dibakarlah mercon 5 juta batang. 5 juta batang mercon dengan kembang api dibakar. Kalau satu mercon dan kembang api harganya 100.000, maka orang Islam di Jakarta tahun baru itu membakar uang 0,5 triliun. 2 tahun berarti 1 triliun. Sudah 1 triliun uang dibakar dalam 2 malam. Malam tahun baru. Apa artinya korupsi 1 triliun? 10 miliar dibanding dengan bakar kembang api 1 triliun. Kenapa? Karena dia nggak tahu agama. Dia pikir bakar kembang api itu nggak ada hukum agama, biasa-biasa saja kan, happy-happy. Itu ada hukum agamanya, mubazir. Mubazir itu setan punya kerja, haram hukumnya. Wong negara miskin aja bakar kembang api sampai 500 miliar. Kan heran orang Amerika lihatnya. Kue bodoh betul, ya kan? Koplok kata orang Amerika, ha? Miskin bakar kembang api 500 miliar kue. Kita orang tidak ada bakar, kan bingung itu. Negara kaya kayak Arab bakar mercon 1 triliun mungkin lah. Negara kere makan singkong aja susah. Bakar mercon sampai 500 miliar 1 malam tahun baru. Kenapa bisa terjadi? Karena gubernurnya nggak tahu agama. Kesalahannya itu jadi kesalahan umum. Rakyatnya 3 juta ikut joget semua. Paham? Jadi kalau korupsi itu personal crime, ditangkap, disita hartanya, beres. Diganti pejabatnya.
selesai. Tapi kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang musuh agama, kalau dia mimpin, cilaka besar. Tapi kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang musuh agama, kalau dia mimpin, cilaka besar. Tapi kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang musuh agama, kalau dia mimpin, cilaka besar. Sempat undang-undang nanti keluar boleh nikah sesama jenis. Siapa yang rugi? Memang dia nggak korupsi. Tapi cucu kita bawa laki-laki. Anton, iya mama. Ini siapa? Ini istri saya mama. Siapa namanya? Joko. Aduh. Ayo, mana lebih bahaya daripada korupsi? Korupsi personal crime, kesalahan pribadi dia, ditangkap, sita hartanya, selesai. Kalau ini, korupsi tidak menular kepada orang. Kalau ini, AIDS segala macam. Nah ini hari ini kita kan tertutup dengan materialistik. Kita pikirannya jangan korupsi aja. Biarpun jahat nggak apa-apa. Loh,